Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edilim akan membahas tentang mobil baru New Rocky tipe X tahun 2022. Kami akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari mobil ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel ini untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Dan ini adalah layout dari mobil New Rocky tipe X standar tahun 2022. Nah, kalau kita bahas dari mobil ini, memang mobil ini adalah masuk jenis mobil SUV, yang mana mobil ini memang diperuntukkan untuk mobil tambahan ya. Jadi bagi Anda mungkin yang sudah mempunyai mobil keluarga di rumah, nah dengan adanya mobil Rocky ini bisa dijadikan mobil tambahan buat Anda, buat mobilitas kerja atau bisa digunakan buat anak kuliah. Karena memang mobil ini diciptakan untuk mobil semi SUV, jadi bisa untuk off-road ya, untuk semi ya. Dan juga mobil ini juga bisa digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari layout dari eksterior mobil ini, memang terlihat jelas bahwa untuk mobil tipe X ini di sini mesinnya di 1200 untuk cc-nya ya. Dan yang mana untuk mobil ini dia menggunakan 3 silinder dan diameter langkahnya yaitu di 73,5 dengan 94,1 mm. Untuk tenaga mobil ini maksimum di 88,4 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Dan juga torsi maksimum yang dihasilkan dari mobil ini adalah di 11,4 kgm dengan radius putaran 4500 rpm. Dan yang mana mobil ini kapasitas bensinnya yaitu 36 liter. Nah, kalau kita lihat dari eksterior bagian depan ya mobil ini, kita akan lihat lebih detail ya, bahwa kekurangan dan juga kelebihan dari mobil ini kalau kita lihat dari bagian atas belum terdapat roof rail ya. Harusnya kalau ditambahin ini akan lebih kokoh, dan ini bisa menjadi PR bagi Anda yang beli mobil Rocky tipe X ini. Dan yang mana mobil ini juga sudah ada wiper 2 di depan ya, sudah cukup. Nah, untuk kacanya di sini lumayan agak terang ya, dan mungkin bisa jadi bagi Anda yang mungkin lebih ke privasi bisa ditambahin lagi ya untuk kaca film bagian depan. Selanjutnya kita lihat di bagian depannya. Untuk tipe X ini memang sudah lengkap ya, sudah ada fog lamp dan juga untuk headlampnya ya kan. Untuk grillnya sendiri juga sudah menggunakan black piano, dan untuk grill bawahnya menggunakan hitam dop. Tapi belum ada tambahan aksen warna chrome ya, sehingga mobil ini ya hanya akromnya di bagian emblem saja ya. Nah, coba kita lihat lebih dekat lagi untuk bagian headlampnya. Untuk headlampnya layoutnya seperti ini ya. Untuk headlamp sendiri dia menggunakan lampu LED semua, udah full LED. Nah, seperti ini layoutnya. Dan kita lanjut ke bagian grill. Untuk grill sendiri memang dia sudah menggunakan hitam black piano di bagian atas, dan untuk grill bagian bawah dia warnanya hitam dop ya. Dan ini adalah layout dari fog lampnya dengan dibalut warna hitam dop senada dengan grill bawah. Kita akan lanjut ke bagian samping. Apa sih kekurangan dan kelebihannya di sini? Kalau kita lihat dari bagian depan sih memang belum ada ya kekurangan yang detail ya, tapi sebenarnya masih lebih banyak dari kelebihannya. Dan di sini kalau kita lihat dari samping, memang mobil ini sudah dibalut oleh over fender sebagaimana ciri khas mobil SUV ya, yang dikelilingi dari bumper depan menyamping sampai ke belakang.
Dan di sini terlihat jelas bahwa kekurangan dan kelebihan dari mobil ini kalau kita lihat, untuk peleknya masih one tone, jadi masih satu warna dengan pelek racing ya. Jadi kelebihannya memang sudah racing, kekurangannya adalah masih belum double tone ya, atau dalam artian two tone ya kan, two tone color dalam artian kayak chrome ya, ada warna hitam seperti di tipe di atasnya. Jadi ini satu warna. Jadi cara Anda untuk mengetahui mobil ini adalah tipe X bisa dilihat dari peleknya ya, warna silver dengan satu warna. Nah, kalau selanjutnya di sini kita lihat bahwa di bagian samping memang kelebihannya sudah terdapat talang air, dan juga ada tambahan buat untuk spionnya. Spionnya memang sudah ada lampu spion untuk handle pintu warna bodi, dan juga posisi BBM ada di sebelah kiri ya. Kita lihat lebih detail lagi. Ini adalah layout dari dia punya bagian atas. Layout dari dia punya talang air dan juga handle pintu. Dan ini adalah layout dari dia punya spion. Sudah ada lampu spionnya ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kaki-kakinya. Untuk bagian kakinya sendiri, nah biar lebih jelas ya, kira-kira ukurannya berapa sih? Untuk ukuran kaki mobil ini memang mobil ini dia menggunakan ukuran bannya sama peleknya di ukuran 205/65 dengan ring 15. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Campero Ecotec dari JT Radial. Bagian bawah sudah terdapat anti karat, jadi Anda sudah aman pada saat kondisi hujan. Dan bagian bodi sudah memang diberikan Proterra Protection ya, sebagai pelindung cat. Dan di bagian bawah memang belum ada tambahan set molding, jadi masih polosan. Nah, di sini juga kekurangan mungkin belum ada key free ya. Key free atau sudah, tapi di sini sudah ada kayak semacam ini ya. Nah, ternyata sudah key free teman-teman. Jadi ini sudah ada key free-nya. Jadi kalau mau dibuka tinggal gini. Nah, ini sudah kunci. Kalau balik lagi bisa dibuka ya, sudah ada key free. Selanjutnya kita akan lihat di bagian belakang. Untuk bagian belakang terlihat jelas bahwa sudah ada safik antena. Untuk spoiler sudah menyatu dengan bodi. Dan untuk lampu memang menyamping ya. Jadi kayak mirip-mirip kayak mobil Terios. Jadi menyamping, cuman beda model. Cuman memang model mobil ini memang lebih futuristik ya. Jadi memang belum ada di generasi sebelumnya. Karena memang generasi Rocky sebelumnya adalah mobil SUV dengan mesin, yaitu mesin diesel. Dan di sini dia lahir reborn kembali, yaitu dengan mobil menggunakan bensin ya. Tapi tetap dia menggunakan SUV. Cuman memang kelebihan dari mobil ini, SUV sebagai ciri khas biasanya kan mobilnya kan keras ya, tapi di sini berbeda karena memang mobil ini dihadirkan dengan teknologi DNGE sehingga lebih empuk ya pada saat perjalanan. Nah, kalau kita lihat dari belakang memang kelebihan dan kekurangannya di sini terlihat hampir tidak ada kekurangan yang dimiliki dari mobil Rocky ini. Kalau kita lihat dari belakang, bahwa di bagian atas sudah safik antena, lampu bagian spoiler sudah ada lampu DML, ada CPF1 juga window film dengan Genio Protection. Dan di sini memang kekurangannya mungkin ada belum ada aksen chrome yang mengapit dia punya emblem belakang ya. Dan di sini bisa dilihat bahwa sudah terdapat emblem tipe X Dual VVT-i menandakan mobil ini sangat irit. Mobil Rocky juga emblemnya, dan ada Proterra Protection di bagian bawah. Dan mobil ini juga sudah terdapat sensor parkir belakang dan juga kamera parkir belakang. Di bagian bawah ada dua sisi mata kucing, dan di bagian atas juga ada tambahan warna hitam. Cuman kayaknya mungkin kedepannya bisa jadi ini adalah lampu tambahan ya, tapi belum ada sampai saat ini. Nah, belum ada informasi detailnya. Untuk bagian bawah memang sudah terdapat cutter muffler, posisinya ada di sebelah kanan. Nah, coba kita lihat ke bagian bawah. Untuk bagian bawah sasis kayak gini. Nah, karena memang nggak kelihatan bannya ya, karena memang posisi bannya ada di dalam. Jadi hampir tidak ada kekurangan yang ada di mobil Rocky tipe X ini. Kalau kita lihat dari bagian belakang, sudah full semua dari fitur safety dan juga fitur keamanan. Nah, kita coba lihat lebih ke bagian lampunya ya. Untuk lampu juga sendiri
seperti ini. Dia perpaduan lampu LED dan juga lampu halogen ya. Nah, bisa dilihat bahwa ini lampu halogen belakangnya. Ya, futuristik banget. Jadi istilahnya kalau Anda beli mobil ini ya tidak rugi lah ya. Kedepannya istilahnya tidak ketinggalan zaman. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa mobil ini terlihat jelas bahwa ya untuk bagian bagasinya sangat luas banget ya buat Anda perjalanan. Dan di sini yang saya suka dari bagasinya lebar ya, nyaman banget nih kalau bawa barang-barang banyak atau travel bag ya, apalagi pas momen saat ini momen-momen mau mudik ya. Mudik lebaran pas banget, cocok banget bagi Anda yang bawa mobil ini. Dan di sini juga kelebihannya ada terdapat pengait, ada pengait, ada 4 ya, sisi kanan kiri ada dua, depan belakang. Dan di sini juga ada ban serep. Nah, kekurangannya ban serepnya masih menggunakan ban baja, belum ada ban peleknya, belum racing kayak yang sudah dipakai ya. Jadi pakainya kayak yang tipe M di bawahnya ini. Untuk ukurannya sih sama, nggak ada perbedaan. Nah, kelebihan selanjutnya kalau dari interior bisa dilihat bahwa mobil ini memang untuk di baris kedua ini bisa dilipat 60 derajat teman-teman ya sahabat Emul. Nah, caranya sangat gampang. Ini tinggal naikin tuasnya, tinggal dilepas ke depan kayak gini. Jadi udah bisa langsung tutup. Begitupun juga yang bagian sebelah kiri ya. Ini juga tinggal dilepasin, akan ditidurin, dan itu bisa 60 derajat. Dan ini enak banget pada saat perjalanan. Anda tinggal bawa kasur yang bisa dipompa ya. Ini juga nyaman pada saat perjalanan Anda biar bisa selonjoran. Nah, selanjutnya kelebihan berikutnya bahwa memang dari interior saya dari bagasi cuman nggak ada kekurangan ya. Kekurangan cuma satu tadi adalah ban serepnya masih belum racing. Nah, kalau lihat dari fitur keselamatan memang di sini ada hand grip 2 di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sebelah kanannya satu hand grip, dan ada fitur keselamatan seat belt ada 2 sebelah kanan dan juga ada 2 di sebelah kiri. Kekurangannya mungkin di baris kedua ini harusnya dikasih 2 seat belt ya. Dan ini yang menjadi PR kedepannya barangkali di Astra Daihatsu Motor menambahkan fitur agar keselamatannya bisa untuk 5 orang. Tapi untuk saat ini memang diciptakan untuk 4 orang saja ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke baris kedua. Nah, ini layout dari baris kedua. Untuk bahan tempat duduknya memang dia menggunakan bahan pabrik ya. Sebelum kita bahas ke joknya, kita akan melihat dari bagian pintunya dulu ya. Untuk bagian pintu sendiri, dia memang warnanya satu warna, 2 warna hitam. Dan di sini sudah komplit ya. Ada fitur keselamatan, jet lock. Ada armrest juga bagian atas, juga ada tempat penyimpanan laci kecil, dan di sini tak lupa ada cup holder di bagian bawah. Dan juga ada di sebelahnya ada audio. Jadi sudah lengkap banget. Ini layoutnya dan ini bagian bawahnya. Kita akan melanjutkan ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam sendiri memang terlihat jelas bahwa mobil ini lebih kelihatan anak muda banget dan futuristik ya. Kekurangan dan kelebihannya adalah, kalau kelebihannya memang di baris kedua sudah terdapat lampu penerang, dan di sini bisa dilihat kelebihannya ada 3 headrest ya. Di baris kedua ini ada 3 headrest ya, jadi sangat nyaman pada saat perjalanan. Cuman memang kekurangannya seat beltnya tadi ya. Seat beltnya. Oke. Nah, ini ternyata sahabat Emul semua ya. Ini juga ada 3 ternyata teman-teman ya. Sorry, untuk seat belt di bangku ketiga berarti ada 3. Jadi saya ralat ya untuk untuk seat beltnya ada 3. Fitur keamanan berarti ini masuk ke kelebihannya. Ya, ada 3 seat belt. Dan selanjutnya untuk bahan tempat duduknya ini menggunakan bahan pabrik dan bisa dilihat. Cuman memang kekurangannya belum ada aksen warna merah seperti halnya di bagian depan, sehingga biar mobil terlihat lebih sporty ya. Dan di sini kalau lihat di tempat duduk baris kedua, di depannya ada tempat penyimpanan untuk brosur ataupun untuk buku ya, mungkin, atau majalah. Selanjutnya kita akan lihat ke baris pertama. Untuk baris pertama layoutnya seperti ini.
Nah, untuk baris pertama yang saya suka terlihat jelas bahwa ini ada armrest yang kokoh ya, dengan warna aksen warna chrome dan juga ada aksen warna merahnya, jadi terlihat sporty di bagian armrest, dan juga di bagian bawah ada cup holder buat 2 minuman dan satunya buat makanan. Dan di sini ada audio juga, dan ini layout dari dashboardnya. Kalau kita lihat dari bagian passenger, memang terlihat jelas bahwa mobil ini kalau kita lihat di tipe E ini sudah mirip kayak di tipe R ya, karena memang sudah ada nuansa, ada aksen chrome dan juga aksen warna merah. Jadi terlihat lebih sporty dan juga lebih futuristik. Dan mobil ini memang didesain buat mobil SUV, jadi gagah, kelihatan ya dari tempat duduknya, dari aksen warna merahnya seperti ini. Jadi terkesan memang mobil ini didesain buat mobil SUV ya, tapi SUV yang kekinian buat anak milenial, buat anak-anak muda sekarang. Nah, cuman memang kelebihan dan kekurangan masing-masing kita akan bahas ya. Kelebihan dari fitur keselamatan, kita diberikan APAR, P3K dan juga segitiga. Selanjutnya kita lihat di bagian sini. Ini juga ada tempat AC dan juga ada cup holder juga. Nah, bisa buka tutup, ini jadi kelebihan. Dan kelebihan mobil ini memang sudah diberikan fitur keselamatan airbag di bagian passenger. Di sini ada laci. Nah, ini juga ada laci. Dan di sini bisa terlihat jelas bahwa mobil ini di bagian tengah terdapat konsol box yang di sini ada tambahan aksen chrome senada dengan di dashboard. Ya, jadi terkesan menjadi lebih sporty dan juga kekinian. Dan tak lupa di bagian bawah di sini memang ada tempat juga konsol box kecil yang untuk penyimpanan handphone atau barang-barang kecil di bagian samping ya. Jadi barang Anda tidak berantakan. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, yang di sini juga kelebihannya ada armrest. Ya, ada armrest juga buat buat untuk kita tempat barang ya. Sama juga buat konsol box juga di situ. Dan bisa dilihat layoutnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke bagian driver. Kita sudah lihat di bagian passenger. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian driver ya. Yang tak lupa lagi, saya juga mungkin tadi belum sempat selesai dulu di sini bagian tengahnya. Ternyata kekurangannya di baris kedua belum ada colokan buat ngecas ya, atau power outlet. Jadi kekurangannya di situ aja. Kalau fitur safety seatbelt sudah lengkap ya. Jadi udah ada 3 seatbelt di bagian tengah. Nah, kalau kita lihat di bagian driver, layoutnya seperti ini, sama dengan di bagian passenger tadi pintunya ya. Ada aksen chrome, ada armrestnya. Cuman di sini mobilnya sudah ada tombol retract ya. Jadi sudah ada tombol retract. Jadi pada saat Anda menyalakan mobil, ini bisa nutup dari dalam. Dan ini layout dari 2 tombol auto retractnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk tipe di bawahnya belum ya. Nah, ini ada armrest, di bawah juga ada cup holder dan juga ada audio. Kita lanjut ke bagian dalam, layoutnya seperti ini. Nah, cuman memang kekurangan di sini belum ada seat adjuster, jadi belum ada naikin dia punya tempat duduk. Tapi kelebihan mobil ini memang tempat duduknya sudah nyaman banget karena ada tambahan sampingnya di sini sehingga nyaman saat perjalanan. Ada saat jalan tidak nyaman ya, jadi lebih antang lah jalannya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah bahwa di bagian AC ada tambahan warna chrome dengan warna merah, dan di sini ada tempat fitur safety tapi masih kosong. Nah, kita lanjut lagi, coba nanti ke bagian dalam. Nah, kalau kita lihat dari bagian dalam, apa sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Coba kita akan bahasnya ya. Nah, kekurangannya adalah di sini bisa terlihat jelas bahwa untuk fitur safety-nya, mobil ini peleknya sudah diberikan bukan pelek tapi lebih ke steer. Steernya udah ada airbag ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi oleh steering suite dan juga ada buat audio. Jadi udah lengkap banget dengan 3 palang, dan kuncinya sudah remote ya, model remote sekarang kuncinya sudah. Nah, coba kita masuk ke dalam biar lebih jelas. Kita coba hidupin ya, karena ini manual. Caranya adalah sahabat emul semua harus menekan dia punya ini punya kopling ya. Koplingnya ditahan sampai nanti keluar warna hijau gini. Soalnya kalau diginiin teman-teman, dihidupin ya. Hidupin kayak gini. Dia cuma kedip-kedip tapi dia cuma hanya pakai hidup tapi cuma aki aja, mesinnya nggak hidup. Kalau teman-teman mau hidupin,
ditekan bagian kopling ke dalam, baru ditekan. Nah gini. Nah ini sudah sudah on ya. Nah di sini bisa dilihat layoutnya. Nah ini MID-nya ya, sudah LED semua MID-nya. Dan di sini ada tulisan kalau lampunya lagi ada lampu buat untuk pintunya lagi buka semua. Ada MID tengah. Ya sudah LED semua, keren. Anak muda banget ya. Nah di sini memang sudah ada tambah steering switch dan juga buat naik turunin suara. Dan di sebelahnya di sini ada buat untuk buat telepon. Ada mode juga bisa diatur. Nah coba kita praktekin ya. Nah mode ini kita bisa digunakan nanti pada saat di audio ya, di head unit. Nah kalau untuk di sini bisa digunakan trip. Nah ini bisa diubah nanti trip B, trip odo ya. Di sini semua tombolnya buat naik turunin. Nah selanjutnya kita lihat di head unit ya. Cuman kekurangannya adalah di sini belum ada pedal shift ya. Ini memang kekurangan yang ada di Rocky, belum ada yang di mobil di Rocky ya, belum ada pedal shiftnya. Mungkin kedepannya kalau ditambahin mungkin lebih keren lagi ya. Nah di sini untuk head unitnya lumayan lebar ya. Untuk head unit ada apa aja? Untuk head unit di sini kita lihat menunya, ada fitur Apple CarPlay, Android Auto, radio, setting, telepon, media, semuanya udah lengkap. Nah untuk caranya bagaimana penggunaan, teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya, saya sudah buatkan tutorialnya. Nah di bawahnya di sini ada buat untuk lampu hazard. Nah ini untuk turunin AC-nya biar nggak terlalu dingin. Nah di sini bisa dilihat bahwa untuk AC sudah sudah digital. Di bagian sini ada power outlet buat ngecas. Sini juga ada tambahan buat ngecas juga 2,1 ampere. Jadi sudah nyaman lah buat bawa mobil ini. Dan di sini ada dengan 5 percepatan dan gigi mundur ya. Di sini ada hand rem. Nah ini ada konsol box, jadi ya keren lah untuk mobil ini, anak muda banget ya. Selanjutnya kita lihat kelebihan dan kekurangannya adalah di bagian sun visor. Wah sun visornya udah keren, sudah ada mirror juga, cuman kekurangannya belum ada lampunya ya. Ini sudah ada kaca, udah keren lah buat anak muda. Untuk lampu penerang udah keren banget, ada double lampu penerang. Ini ada fitur buat untuk safety belt, seat belt ya. Kalau nanti nggak dipakai akan ada notify di sini. Nah ini di bagian driver juga sudah ada kacanya juga, keren banget ya. Jadi ini mungkin kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus selanjutnya kita lihat. Nah kita matiin dulu untuk bagian head unitnya. Coba lihat di sini di bagian ada tambahan USB ya, ada tambahan USB. Jadi kalau bagi Anda mungkin yang mau pakai USB, ini di sini posisinya ya, ada di dashboard ya. Tapi kalau untuk tipe yang tertinggi dia sudah ada di yang 1000 cc, dia sudah ada di head unit ya, di sini posisinya. Tapi kalau untuk yang tipe standar ini, tipe X masih menggunakan yang lama ya, masih ada di dashboard ya. Mungkin ini video Edi yang bisa saya infokan buat Anda tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh mobil Rocky tipe X tahun 2022. Dan ini kebetulan ada mau dipasangin mau diambil nokanosisnya ya, karena ini kan mau dilakukan delivery hari ini. Sebelum melakukan delivery, makanya ini diminta untuk nokanosis digesek dulu sebelum kami melakukan delivery. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila kalau Anda butuh informasi tentang pembelian mobil baru, silahkan hubungin Edi Lim ya di 0821 3253 1986. Dan bagi Anda yang ingin membeli mobil baru atau mau tukar tambah, konsultasikan dulu mobil impian Anda agar supaya apa yang Anda inginkan sesuai dengan yang Anda harapkan. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.